Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, baik keluarga dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita ada pada hari ini, dan kita boleh melalui hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan, dan kita percaya anugerah dan kemurahan Tuhan akan terus mengalir dan mengalir bagi kita umat-umat yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang yang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan pagi hari ini, berkat yang diberkati. Saya percaya kita semua hidup oleh karena berkat Tuhan. Segala sesuatu hal yang ada dalam hidup kita, besar kecil, adalah berkat Tuhan. Tetapi bagaimana supaya berkat-berkat yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi berkat yang terus diberkati Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini peristiwa bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Waktu Yesus memperhatikan mereka, dan firman Allah katakan, maka Yesus peduli dan Yesus mau memberikan mereka makan. Dan dia menyampaikan kepada murid-murid supaya mereka memberi mereka makan. Padahal sebenarnya Yesus tahu apa yang harus dia perbuat. Di mana dalam kebenaran firman Tuhan katakan demikian. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahkan kepada Filipus, tapi apa jawab Filipus? Dikatakan di sana, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun dengan mereka mendapatkan potongan-potongan yang kecil." Dan Andreas juga menyampaikan bahwa di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi dia pun sangat pesimis, dikatakan di sana. Bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan? Apakah artinya untuk orang yang begitu banyak? Tetapi apa yang kita pahami melalui kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya, di dalam kebenaran ini, berkat yang diberkati adalah bagaimana kita mempergunakan, membawa potensi yang ada pada kita. Seberapapun berkat yang ada,
Mungkin itu dengan bilangan yang sangat kecil. Tetapi potensi sekecil apapun atau nilai-nilai yang ada dalam hidup kita, berkat-berkat sekecil apapun, maka itu harus senantiasa kita membawa kepada Tuhan. Berkat sekecil apapun jangan pernah kita remehkan, tapi harus benar-benar kita hargai potensi sekecil apapun, berkat sekecil apapun di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat apapun, nilai yang sangat sekecil sekali apapun, mari kita menghargai potensi itu. Jangan kita menyepelekan, jangan kita meremehkan. Yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Roti yang hanya 5, yang firman Allah katakan, dan 2 ikan. Yesus mengambilnya dan Yesus mengucap syukur. Dan apa yang terjadi dengan nilai yang kecil itu? Tapi waktu Yesus mengangkat di hadapan Tuhan dan mengucap syukur, maka roti itu dengan nilai yang kecil, tapi Tuhan berkati untuk memberkati banyak orang. Yang kedua, kita harus mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Dan bagaimana kita mensyukuri, membawa kembali berkat itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati berkat yang ada. Jadi mensyukuri berkat dan membawa berkat itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dalam kebenaran ini kita melihat bagaimana terjadi mujizat yang luar biasa. Bagaimana berkat-berkat yang kecil, tetapi Tuhan tidak menyepelekan, tidak meremehkan. Tapi Tuhan Yesus mengambilnya, menghargai. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur buat berkat itu. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita menganggap tidak ada artinya berkat atau nilai yang sangat kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkatinya, sehingga mencukupkan keperluan-keperluan yang begitu banyak. Mari kita hargai potensi-potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun mungkin tidak seberapa kemampuan kita. Hargai dengan berkat-berkat. Sekalipun mungkin dengan nilai-nilai yang kecil. Dan bawa kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan berkat itu. Supaya Tuhan memberkati berkat itu. Maka percayalah, Tuhan punya kuasa untuk melakukan kuasanya, melakukan mujizatnya, sehingga segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan dan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bagaimana kami boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi waktu itu dibawa kepada Tuhan,
dengan nilai yang sangat sedikit. Tetapi murid-murid membawa kepada Tuhan dan Tuhan mengucap syukur atasnya. Maka ada kuasa yang luar biasa, mujizat terjadi. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, mungkin dengan berkat-berkat yang sedikit, dengan potensi, kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan, tidak seberapa dalam hidup kami. Tapi kalau kami tidak meremehkan, tidak menyepelekan, kami membawa kepada Tuhan, menghargai segala sesuatu, dan kami mensyukuri, dan kami bawa untuk Tuhan memberkati apa yang ada, maka kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa yang hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, bahkan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.